di bumi ini. Jadi harusnya kita melihat dari sisi pandang itu supaya kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen begitu, jangan malah nuduh saya Marsion. Saya sedih banget loh kayak gitu-gitu tuh orang Kristen itu. Yang saya setiap hari di komal mereka loh. Bingung nggak sih? Gitu loh. Ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Kita kan tidak boleh menaruh dendam ya. Kita harus saling mengampuni. Iya, justru ini untuk Bu Sofi ini Bu, Ibu kan yang sering berkomunikasi dengan mereka. Kalau bisa dari Ibu mulai menyatukan semua. Ini di Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kalau saya yang berbicara ini sepertinya tidak akan sampai ke atas-atas semua hamba-hamba Tuhan. Mungkin dari Ibu Sofi bisa berbicara dengan mereka. Ayat kelimanya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun bla 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 terus lah semua itu ayat-ayatnya. Ini indah sekali buat saya kalau jika anak-anak Tuhan hamba Tuhan ini, apologet ini bersatu semua. Sebenarnya semuanya nggak ada yang salah, apologet pendeta nggak ada yang salah. Cuma karena kita kan garam dunia lah ya, garam dan terang dunia ini. Saya ambil garamnya aja lah. Ini pernah sering kejadian di anak-anak Tuhan, di hamba-hamba Tuhan, ketika mereka kumpul-kumpul nggak ada kerjaan, ribut. Ya, karena garam kumpul-kumpul semua garam, banyak garam jadi gudang garam, jadinya tensi tinggi, hipertensi begitu. Enggak, itu guyon aja. Satu lagi Bu Sofi ini. Satu lagi. Bukain Filipi 1 ayat 15, Bang. Tolong Bang, bukain Filipi 1 ayat 15. Sabar. Gini loh, kalian ini gimana sih? Bu Sofi baru ngomong satu kalimat aja kemarin. Udah, jangan dibahas lagi. Jadi begini ya, aku mau belajar berkhotbah nih. Aku mau belajar berkhotbah, asik. Tapi aku dalam warning ya coy ya, ayat. belajar pelan-pelan coy, belajar pelan-pelan aja udah. Maka di sini. Di belakangmu berisik. Minta tolong Bang, bisa dibacakan Filipi 1 ayat 15 sampai 18, Bang. Filipi 1 ayat 15 sampai 18. Begini firman Tuhan. Ada orang yang memberitakan Kristus dengan dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dan dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Oh, itu apa tuh? Baik dengan maksud paus. Betul. Jangan ke situ. Jadi teman-teman, Rasul Paulus juga sudah menghadapi hal-hal yang seperti ini pada masanya. Oke. Ada orang yang memberitakan Kristus itu dengan maksud baik, ada pula yang dengan tidak baik. Tetapi kita tahu, kitalah harus jadi orang-orang yang untuk membela Injil supaya Injil itu disampaikan dengan benar. Terlepas dari mereka, tetaplah biarkan mereka seperti itu, tetapi kita harus jadi pelaku firman. Aku kutip dari kata-kata guruku ya, Warung Kitab. Seberdosa-berdosanya kita tidak bisa untuk menggenapi Alkitab, mohon jangan dipakai Alkitab dipelintir untuk membenarkan kesalahan kita. Jadi teman-teman, yang penting Tuhan Yesus itu diberitakan. Kita lihat dengan apa yang sekarang. Ada orang yang salah persepsi, ada orang yang begini, ada orang yang begitu. Yang penting Kristus diberitakan dulu, dan para pembenar-pembenar firman seperti Ibu Sofi dan teman-teman yang lainnya, ya kan, bakal ada membela. Tetap bakal ada orang yang mengerti maksud Anda. Aku yakin 500 penonton minimal setengahnya pasti paham. Ada yang bisa menerima Kristus, ada yang mendapat pengajaran baru, ada yang paham Injil yang sebenarnya. Jadi dimulai dari kita, dimulai dari kesadaran kita. Tetaplah menjadi pelaku firman yang benar, sampaikan firman itu dengan benar. Terima kasih. Tapi Shalom. izin
Aku benar-benar sangat terpukau dengan kalimat Kico yang mengatakan menyinggung senggol ini ya, gurunya yaitu warung kitab. Kebetulan Bapak rohani saya juga mengatakan hal yang demikian. Berarti Kicoy dan Bapak rohani saya satu perguruan, di mana yaitu di warung. Ya. Jadi karena sama satu perguruan, dilarang saling mendahului. Betul coy. Ya, kalau saya ingat ya, bukan satu perguruan, tetapi guruku adalah adat baik yang dikultuskan oleh Bapak rohanimu. Udah dilabelkan sebagai adat baik, jadi aku tak salah dalam memilih guru. Love you semuanya teman-teman. Dan juga dikultuskan oleh abangmu itu saya coy. Kan yang dipintar banget. Oke. Bang, Aku jujur aja, aku sampai sekarang nggak tahu kenapa ya, dia tuh pinter banget. Gue bilang. Makanya gue tiap hari di sana karena pinter banget. Makanya Bapak rohani saya mengakui di room saya sendiri bahwa salah satu gurunya itu adalah warung kitab. Iya. Gitu ya. Jadi kalian jadi fast love. Tepuk tangan dong untuk guruku. Jadi fast love, Kicoy, karena kalian satu perguruan sudah ya. Jangan lagi. Oh betul, Pak Bomo bapak saya. Kamu bilang apa, Gretpo? Kita satu kehendak ya Mas Lap. Pak Bomo bapak saya, rekam ya. Pak Bomo bapak saya. Ya Bang Maslap, jangan ngomong satu kehendak ya, kena tampol kita berdua. Jangan digoreng. Kalau itu lain cerita lagi ya, jangan di sini. Bahaya ini Bang. Jadi intinya gini teman-teman, dalam permasalahan ini sebetulnya yang kita dapat simpulkan adalah ketika dasarnya itu udah salah duluan, pasti penjelasan ayat itu akan salah. Pasti akan salah semua. Betul. Maksudnya dasar itu gimana? Kalau dasar pengertian nubuatan udah salah, dalam perjalanannya dalam memaparkan ayat itu pasti sudah akan salah. Yang kedua, jika start awal atau dasar awal pemaparan free will-nya udah salah, maka untuk penjelasan ayat itu pun kedepannya pun akan salah. Bahkan yang tadi yang ketiga kita lihat, bagaimana sistem penggenapan penubuatan itu udah salah, maka penjelasan ayat untuk berikutnya pun pasti akan salah. Jadi intinya tuh dasarnya dulu, pakem dulu, baru. Makanya tadi saya bilang, mau lu bawa 15-20 ayat, kalau dasar lu udah salah, pemaparan lu, ayat yang lu bawa, itu pun pasti akan salah juga. Jadi gue gak mau dengerin. Jadi gini loh Fatlav, kita tuh harus punya apa namanya, apa Mama Allah ya? Pikiran baik dulu kepada Allah kita. Nggak mungkin dia merancang kejahatan dan dosa gitu loh teman-teman. Nah sebab gini loh, mereka itu mengambil ayat-ayat Alkitab untuk membenarkan argumennya. Jadi kayak dia pakai ayat-ayat Alkitab, ini benar, ini kan rencana Bapak. Yesus disalibkan, ini nubuatannya begini. Harusnya kita kembali dulu. Setuju Bu. Kepada setuju. apa Itulah yang dilarang guruku kepadaku. Iya kan banyak ya kita sebagai orang Kristen itu, jadi kita memasukkan pikiran kita untuk membenarkan pikiran kita ambil ayat-ayat Alkitab itu. Harusnya apa? Harusnya kita percaya dulu nih Allah itu punya sifat apa sih gitu. Di dalam itu apa? Dia maha tahu betul. Apakah kemahatauannya menyetir, skenario, mensutradarai kita seperti takdir Allah? Apakah dia kasih? Apakah kasihnya ini kemudian membuat Yesus itu kehendaknya adalah untuk Yesus itu dimatikan? Orang yang modelnya kayak kita aja Bapak sayang, apalagi sama Yesus gitu loh. Itu jadi memang betul kata si Faslav tadi. Artinya apa? Pikiran kita ini bener dulu bahwa Allah tuh merancangkan yang baik. Nah kalau kita sudah berpikir Allah tuh merancangkan yang jahat, ya jadi begitu. Kita ambil nubuatan itu. Kalau kamu, Sofia, kalau kamu tidak percaya Yesus itu dimatikan oleh Bapa, berarti kamu Marsion. Jadi begitu dia ininya, kesimpulannya. Aku tanggapi narasi hostnya barusan ya. Tapi tetap pada intinya, judul skripsimu dulu apa Faslaf di STT? Ya, jadi pada intinya teman-teman yang ditakutkan itu begini loh. Ini saya teringat ucapan kiamat.
Jangan sampai ketika kita sudah ketika kita sudah mengetahui bahwa sifat Allah itu adalah rancangan keselamatan. Tapi ketika kita menjelaskan ayat, jangan sampai itu menabrak sifatnya sendiri. Ya, tiba-tiba kamu mengatakan penyaliban itu adalah rencana Allah, yang dimana sifat Allah itu maha pengasih, bukan rancangan kecelakaan. Kamu tabrakin dengan kamu mengatakan Allah merancangkan pembunuhan. Nah, itu yang berbahaya itu di situ. Ketika kamu menjelaskan ayat, menjelaskan maksud dari sebuah ayat, kamu menabrakkan dengan sifat Allah. Nah, bahayanya di situ. Makanya harus pakem dulu nih pengertian dan maksudnya, gitu. Masuk ya Pak Eko ya, masuk. Makanya agak susah ketika tidak mengerti paradoks salib itu, gitu. Dari tadi dibilang bahwa dalam paradoks penyaliban itu ada sifat Allah yang maha kasih, yang maha adil, maha tahu. Itu nggak bisa teman-teman kita bentrokan satu sama lain, gitu loh. Ya, ketika Allah itu berdaulat dengan cara apa? Dengan mewujudkan segala sifatnya itu, kayak gitu, melalui Yesus Kristus, kayak gitu teman-teman, bagi keselamatan manusia. Ayatku keren ya. Itu Rasul Paulus, itu ayat dari guruku juga loh, titipan guruku. Jadi gini, tadi pagi ada juga aku diskusi sama yang orang Kristen yang seperti itu. Jadi kubacakanlah Yohanes 17 ayat yang pertama. Itu kan doanya Tuhan Yesus. Lalu Yesus menengadah ke langit dan berkata, "Bapa, telah tiba saatnya, salibkanlah anakmu." Kan tidak seperti itu ku bilang. Yang dikatakan di sini, Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau, bilang begitu. Lah, kalau memang rancangan Bapak itu untuk menyalibkan anaknya, seharusnya ayat ini salah. Bapak telah tiba saatnya engkau menyalibkan anak. Iya, harus begitu. Juga ya. Jadi aku dilempar orang itu langsung. Padahal gini loh, terdengarlah suara dari sorga, Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, salibkanlah dia. Iya, jadi berarti ayat ini salah gitu. Iya, bertentangan dengan Ini kan doanya Yesus. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit. Maksudnya ini kan berdoa, Bapa, telah tiba saatnya, Sebab besarin. salibkanlah anak. Kan bukan begitu. ini ya, ini anu ya, ini doa Yesus ya untuk murid-muridnya ini. Bentar, aku mau jawab kolom komen. Rancangan keselamatan dengan apa? Dengan ketaatan menghadapi apa? Penyaliban itu. Dengan apa? Dengan satu kata aja, ketaatan. Udah sesimpel itu kan? Tak sampai di situ. Dengan taat dan tidak berdosa, bahkan sampai mati di kayu salib, tetap taat daripada hukum Taurat. Memang harus banyak penjelasannya. Kalau boleh kita nggak bakal berdosa tuh coy. Paham. Nggak taatnya ini orang kan nggak tahu, kita nggak bisa nangkap pemikiran orang, jadi kita spesifikkan aja, jadi orang itu bisa tahan apa aja sih yang dilakukan Tuhan Yesus ini, menjaga agar kedagingannya itu tidak berbuat dosa, supaya jangan seperti Adam yang pertama, baru gitu kan ada ayatnya tuh sampai saat ini. Ini bagus nih, demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, salibkanlah anakmu. Omeles bacanya tidak begitu. Kalau Wanus bacanya tidak begitu. Wanus bacanya, lalu Yesus menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya aku mau bunuh diri. Juga ya. Rupanya dari tadi Bu Sophie, Bu Sophie ini lagi mikirin jokes ya. Masa aku pikir susah kali merombak pemikiran orang itu. Makanya aku ambil ini ayat ini. Susah merombak pemikiran orang itu bahwasanya Bapak itu menginginkan supaya Yesus itu disalib. Nah, inilah doanya Tuhan Yesus di Taman Getsemani, aku bilang. Bapak telah tiba saatnya.
Di sini tidak dikatakan salibkanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau, bukan begitu. Ayat bawahnya Pak, coba ayat bawahnya ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, salibkanlah aku. Salibkanlah aku sesuai dengan rencanamu. Ini Pak, bentar saya baca nih ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, salibkanlah aku padamu sendiri karena sesuai dengan kehendakmu yang kau miliki di hadiratmu sejak sebelum dunia dijadikan. Kekekalan dong, udah takdir. Berikan supaya aku menjalani takdirmu ya Bapa. Ya, salibkanlah aku supaya sesuai dengan kehendakmu sejak sebelum dunia dijadikan. Jadi ketampol udah disimasikan. Coba suara Bapak dari langit coba. Bapak berkata, inilah anakku yang kukasihi. Matius 17. Sebentar lagi dia aku salib gitu Bu ya. Pak Yaman, Turun. tuker Mana dulu ya, suara Pak Yaman, Bapak? ya. Mana suara Bapak? Wajah Yesus bercahaya pakai. Mana suara Bapak? Turun Pak. Ya Pak Yaman tuker dulu ya sama Pak Dedru Pak ya. Pak Yaman. Ayat berapa Bu Sofi? Itu ayat 5 tuh. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara berkata, inilah anakku yang kukasihi, salibkanlah dia. Ya, thank you Pak Yaman ya. Shalom ya Tuhan berkati. Shalom Pak Dedro, shalom Pak Dedro. Salam, sorry Pak Yaman, bukan maksud saya supaya Bapak turun ya. Thank you Pak Yaman ya. God bless ya. Ya, Aman. Song, jangan lupa Song yang diterbang-terbangin tuh buat Bu Sophie. Bang Song. Berarti Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga barang siapa yang menyalibkan aku, dia akan memiliki hidup yang kekal dong. Bukan gitu Bu. Sehingga ia menyalibkan anaknya yang tunggal. Langsung di situ spesifik kata salib. Ayat atasnya Pak, Yohanes 3 ayat 16 coba. Ayat berapa Bu Sofi? Yohanes 3 16. Kurang ajar kalau itu betul lah. Bubar. Karena begitu besar kasih Allah. Jangan gitu bacanya. Karena kehendak Bapa, karena rencana Allah di surga sejak kekal, sehingga ia akan menyalibkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang menyalibkannya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu hancur Bu. Kacau takdir. Ada yang marah di bawah. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia untuk disalibkan. Dan barang siapa yang menyalibkannya, ia tidak akan dihukum. Kan jadi begitu kan? Takdir. Jujur. Ayo sadat. Ayo sadat. Makanya aku bilang tadi Bu Sofi, tadi pagi aku kan diskusi gitu. Orang itu tidak mau gitu. Kayak mana pikirannya kok bisa seperti itu gitu. Jadi aku ambil ayat itu tadi Yohanes 17 itu. Iya, berarti ayat ini salah dong aku bilang. Harusnya di situ salibkanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan kau, kan seperti itu kata. Aku bilang gitu. Ih, kau nggak tahu kau kata. Aduh. Oh, Bapak dari sebelah. Enggak, aku tadi pagi diskusi sama yang berpikir seperti itu, Di bahwasanya room itu ya, yang di roomnya MKD ya. nggak tahu aku tadi pagi kan. Apa itu. Iya. Ya, harusnya ayat ini salah aku bilang. Di sini harus dikatakan salibkanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau, kan kira-kira seperti itu gitu. Kalau memang Iya, nggak ada. Di mana sih ada ayat kehendak Bapa itu untuk menyalibkan Yesus? Kita capek, kita step ahead yuk. Apa nih pembelajaran? Bapak Kayaknya kita perlu. Yesus, kehendak Bapa supaya Yesus
taat, bahkan taat sampai mati di atas Kalau kayu itu salib. kalau itu betul ada ayatnya. Makanya bahasanya jangan begitu, pakai bahasa yang bagus gitu. Makanya nih kan ini karena begitu besar, karena kehendak Bapa akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang menyalibkannya tidak binasa, kan nggak begitu ya? Kalau menurut saya sih ya, dibuang aja itu istilah penyalipan. Rencana penyalipan diganti saja menjadi rencana keselamatan supaya nggak ada nyambung-nyambung lidah atau bahasa yang berkembang ke sana kemari. Saya rasa di sana jadi masalah. Kenapa kita harus mengatakan rencana penyalipan, rencana keselamatan? Sebenarnya begini tuh. Karena itu framing Rencana keselamatan gini Pak Dedro. bukan rencana keselamatan Karena Pak, permasalahan pun Pak. awal- Instrumennya apa Pak? Bentar Kicoy, sabar gini. Ya, Karena dari instrumen awal itu, iya maksudnya gini Kicoy, instrumen itu jangan disamakan menjadi identik dengan rencana keselamatan. Itu jadi seorang orang mengatakan bahwa rencana keselamatan itu identik dengan rencana apa sih? Rencana penyalipan, rencana itu jangan diidentikan begitu. Jadi yang lebih benar itu pakai kosakata yang Gini, jangan gini, itu sabar. jangan bisa di itu. Rencana Dedru, keselamatan Pak itu Dedru, aja lah mulai Kicoy, sekarang gini. supaya kita jangan berpolemik lagi begitu. Gini, iya betul, itu saya setuju. Tetapi kan ini kita itu membahas karena adanya polemik dari si Ucup PA itu kan. Nah, yang dibawa. Ya, makanya kita benarkan aja istilahnya mulai Iya. sekarang. Gitu, maksud Nah, saya. yang jadi parah ini gini, Pak Dedro, yang terjadi sekarang ini malah dipelintir lagi kata-katanya bahwa karya penyaliban itu adalah karya iblis. Padahal kan tidak pernah kita mengatakan demikian. Itu loh yang apa disayangkan. Dan yang paling parah ada lagi Bu. Dalam pemikiran, kalau dalam pemikiran yang Pastor paling parah Jeki, ada lagi bahwa kita ada yang beda, bilang kita beda. karya keselamatan Allah, penyalipan itu adalah karya keselamatan Allah, makanya Yudas masuk surga. Itu yang lebih parah lagi, blunder. Nanti dulu lah. Jadi kan gini Pak, pada intinya kan kita nggak mau langsung ke poin gitu. Kita bedah, kita berkasih pemikiran orang nih, mulai dari proses, nanti kita belajar nubuatan. Jadi gini loh, sebenarnya kita juga tetap harus ambil sisi positif dari tema yang dibawa oleh Bang Edis dan Ucup ini. Kenapa? Karena orang Kristen itu lebih terbuka matanya untuk memandang hal ini. Nah, jangan kita jadi semata-mata langsung ngejudge tanpa cari tahu. Kita cari tahu dulu. Ini kan di sini kita banyak belajar nih. Makanya kita berbicara soal nubuatan, apa itu definisi nubuatan. Baru kita belajar lagi tentang nubuatan Kejadian, Yesaya, Mazmur dan lain-lain. Nah, nyampe di situ. Jadi mengajarkan kita juga harus lebih teliti dalam membaca Alkitab, karena sebelum Tuhan Yesus naik ke kayu salib ada banyak proses di situ, ada timeline. Nah, kita itu harus berpikir luas. Maksud kita itu di sini itu begitu. Jadi kami tuh nggak pernah langsung mau on track point A atau B. No, kita bedah kasusnya, kita belajar banyak hal yang bisa kita pelajari dari peristiwa salib ini sampai akhirnya apa tujuan Tuhan Yesus datang sebagai manusia, kenapa dia harus jadi korban penebus salah, dan itu gimana caranya. Pokoknya semua banyak. Jadi memang ini fundamental. Jadi kami di sini tuh kalau bapak kan dari tadi di bawah nih, kita nggak pernah mau langsung on track ke karya ini A atau B. No, kita penjelasan dulu dari A, dari definisi lagi biar kita nggak salah, biar kita nggak lompat pagar belajar teologi aja, pakai terminologi atau bahasa yang definisi yang sama gitu loh. Baru kita bisa belajar Alkitabnya itu step by step gitu, nanti sampai ke depan. Jadi kita kasih banyak pandangan gitu loh Pak. Jadi kalau kami tuh ya setuju, dari prosesnya kita tahu membedah mana yang mana karya Allah, mana karya ini, kan gitu. Nah jadi ya gitu loh Pak. Kalau Bapak dari tadi kan teman-teman juga masih banyak di bawah kan. Ya, Bang Kicoy kan udah paham. Banyak orang-orang awam yang di luar sana bingung akibat penggunaan kata rencana penyalipan, karya penyalipan. Itu yang saya concern. Kalau Bapak, saya, Bu Sofi, kita enggak masalah. Yang saya takutkan itu orang-orang awam mendengar
rencana penyaliban, nah ini yang jadi masalah. Jadi seandainya kita itu mulai sekarang itu mulailah mengajarkan mereka dengan diksi yang tepat, begitu maksud saya. Pak, setuju. Ini ya, Tapi kan ini gini lagi Pak, bener kita nggak Kicoy, bisa Kicoy. semata-mata kayak yang aku bilang Nah. tadi, ini rencana keselamatan. Nah, bakal bertanya lagi, tetapnya di situ kan ada instrumennya, ada timelinenya, ada orang yang berperan, di mana kehendak Allah, di mana kehendak iblis, kan begitu. Jadi memang aku setuju sama Bapak kalau kita harus pakai ini, tapi ya itulah gunanya kita di sini, kita memberikan penalaran biar ini kalau kita lihat dari tadi di bawah banyak kok yang udah Nggak pandai apa-apa, nangkap, bisa memang- pisahin, Kalau- bisa pindahin antara dua Memang peperangan gini. nih misalnya ya. Coy. Jadi dua peperangan. Gini, Jadi itu coy. memang poinnya gini, tapi kita coba jelasin aja yang terbaik gitu loh. Gitu. Gini, Lanjut. kalau untuk pengajaran, memang kita harus rencana keselamatan. Tapi kalau di dunia debat, ya apa aja bisa dinarasikan lawan debat kita, dan kita harus siap apapun narasinya. Dan kebenaran harus tetap kebenaran, begitu. Kita nggak berbicara debat, kita kan di sini Iya. lagi mengupas. Nggak maksud- Makanya nggak kita terima semua sudut pandang kan. Tapi Iya, oke lah, maksudku itu gitu. oke aman. Begitu maksudku Kicau. Sama Ini nih kita tujuan kita maksudnya. contoh halnya gini Pak Lapan ya. Kita kan dari tadi udah di atas ini nih sampai Iya. saya udah berapa jam juga nggak minum. Bu Sofi 2 hari 2 malam Dari belum jam 5 ya. tidur. Gitu kan. Itu Bu Sofi nih 2 hari 2 malam belum tidur. sampai bikin Kita kopi bahas, gara-gara Pak ya Yotam. sebentar. Kita bahas ini dari tadi masih ada si model YP di bawah ini ngomong gini. Yesus taat dengan rencana iblis, aneh kalian, astaga. Sejak kapan lah kita bilang seperti itu YP? Grateful, gue ada video bagus nih. Ini bagus nih. Lucu. Profeta Aduh. bikin story Profeta. Ini yang tadi kita berdua. Ntar ya. Apa sih? Nih. Direkam tadi anjir sama Bang Weta. Ntar ya. Lah kok hilang anjir? Oh, ini nih. Perhatikan ya. Perasaanku gak enak. Enggak, ini lucu. Emang bahasnya apa Salam Rijal. Konconya Kak Yuli nih. Aku lagi dengar kalian ini ngomong keren. Ayo. Rijal motor salam dor anjir. Itu yang tadi pertama kan Pak? Oh kita yuk lihat tadi ya. Yang pertama habis itu si gift jadi dia marah nggak jelas turun di. Jadiin Vidya bagus nih. Wow lah videonya. Oh ya di mana pas. Storynya Bang Meta ini. Gimana cara download story-nya itu? Nggak bisa di download. Oh, aku kan punya nomor WA-nya Bang Meta. Gimana sih? Nah, minta aja. Ntar mau ku download kok nggak bisa ya? Apa orang-orang di bawah ini punya telinga? Aduh, heran aku ada orang Kristen model kayak gini. Yang sedih itu bukan Allah Pak Yosua, yang sedih itu grateful dari tadi kok sama Yosua. Kicoy, dia bilang WhatsApp bu, WhatsApp sampai bikin kopi itu gara-gara Pak Yosua bilang kalian membuat Allah bersedih. Enggak, Allah nggak sedih. Justru Allah ini senang karena berita tentang kerajaan Allah ini lagi diberitakan. Gitu loh, kebenaran lagi dibicarakan di mana-mana. Yang sedih itu kami, Pak. Karena Pak Yosua. Capek ngeladenin Bapak 2 jam lebih. Waktu itu 2 jam juga di rumahnya Kicoy. Lupa ya, waktu 2 jam juga di rumahnya Kicoy. Ya, Pas Lap, izin dulu ya. Ya, God bless ya Bang. Shalom semua, Bu Sofi, Kak Grateful, Shalom. Shalom. Terima kasih. Ya, semuanya. Itu Yuli. Oke, saya izin turun ya. Oke. Iya, siap. Pak. Wah, shalom. Aduh. Ya makanya di sini diperlukan ya teman-teman ya intuisi dan kemampuan bedah kasus ya. Itu harus ngerti dulu teman-teman ya. Sekarang kita kan udah capek nih membahas tentang penyaliban. Kita cari dulu ini mana ini yang Atau gini duduk-duduk Tuhan aja. Yesus diserupakan itu tuh. Atau naik gini kalian aja. pembina. Gini aja. Kalau
kalau kalian meragukan apa yang dari tadi kami bahas, nih, kalian silahkan datang ke komalnya penginjil TikTok atau komalnya Mr. Sila, itu mereka pendeta semua di situ. Mereka mengupas tentang paradoks penyaliban. Coba, dan kalian bandingkan dengan apa yang kami bahas di sini, sesuai atau tidak. Itu aja cara mengujinya. Itu pendeta semua di sana. Nih, gue mau komen ya. Selamat Nih, ada yang komen nih. Selamat rencana iblis berhasil. Loh, rencana iblis itu ingin menghabisi Mesias. Apakah iblis berhasil menghabisi Mesias? Enggak, Yesus menyerahkan nyawanya. Bangkit, dia bangkit, Di mana letak keberhasilannya, Bos? Kalau awam, satu ayat 8. Bahkan ada dalam 1 Petrus 3 ayat 15, dia menginjili ke roh-roh orang terpenjara, dia menyelamatkan orang-orang itu dari kuasa si iblis. Dia di Wahyu 1 ayat 8 dia mengambil kunci kerajaan surga. Di mana? Di mana berhasilnya? Di manakah sengatmu? Di mana berhasilnya? Di mana sengatmu? Hai iblis, di mana tadimu? Pisang. Dek. Islam. Kalau Kristen ya minimal kalau masih awam jangan kebanyakan ngetik ya. Persiapkan buku sama bolpen ya, banyakin nyatet, Bang. Bukan malah typing, ya kan? Tapi di room sana ya, jangan di room sini. Soalnya di room sini satu ayat sampai engkau ngerti, di room sana kau belum ngerti dan dikasih 15, makanya disuruh nyatet. Ya Tuhan. Orang juga salah memang. Tadi makanya Bang Kico tadi masih ada mengatakan meremukkan tumit itu bedakan dengan meremukkan kepala. Ya, kalau saya ini antara tumit dan kepala posisinya itu sangat berbeda. Kalau kepala saya remuk, saya metong, nggak bisa buat apa. Tapi kalau tumit saya yang masih remuk, itu saya belum metong begitu. Makanya iblis ini nggak pintar. Nggak pintar dia. Kalau seandainya dia mengerti maksud Allah itu, ya, dia harusnya nggak usah main-main lah kan begitu. Tapi dia karena nggak ngerti, ya kalau misalnya kalau misalnya tumit itu dihancurkan, ya saya masih punya kaki, saya nggak fatal begitu. Oleh karena itu kebangkitan masih terjadi. Jadi setan ini mengira kematian itu adalah akhir daripada segalanya. Itu yang setan tidak tahu, bahwa rencana keselamatan itu bukan berakhir dengan kematian, tetapi dengan kebangkitan. Disitulah itu dikalahkan toh. Jadi makanya maksud saya ini, rencana penyalipan ini nggak usah dipakai lagi kosakatanya. Kalau ada orang muslim mau menggunakan itu, kita tidak mengenal rencana penyalipan. Gitu aja. Karena mungkin mereka itu menyamakan antara rencana penyalipan dengan menyalipkan. Karena mereka ya sama-sama orang yang nggak punya akal kan begitu. Karena memang mereka nggak ngerti. Jadi seakan-akan rencana penyalipan itu identik dengan kematian di kayu salib. Nah ini yang jadi masalah. Makanya bahasa itu bisa berkembang ke arah kemana-mana. Akhirnya di polemik gitu. Kalau boleh ya, ini saran saja sih. Nggak usah pakai rencana penyalipan lagi. Buang itu kosakata. Kita antara izin besarin aku, Bang Paslam. Apa? Besarin aku izin. Bapak. Enggak. Akun yang ini enggak, karena aku ganti akun. Bapak izinkan aku aku udah bilang Pak, aku pakai Septuaginta ya. Di Septuaginta kan dibilang keturunan perempuan itu, berarti kan di keturunannya nanti yang di bawah itu, dan kita tahu merujuk pada Mesias. Nah di situ keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan melihat tumitnya, mewas-was, mengitari. Di situ itu nggak ada kata meremukkan kalau di Septuaginta. Makanya aku bilang tadi, kalau di Masoret, memandang, melihat kan gitu. Dan kalau di Masoret, ya kan, makanya tadi aku bedain Bapak. Kalau di Masoret itu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Makanya aku bilang, aku pakai Septuaginta, begini analoginya. Tuhan Yesus berdiri dengan memijak kepala ular tanpa adanya perlawanan karena dia maha kuasa. Aku ingat diksiku kok. Nah, kalau aku pakai Masoret dengan posisi kepalanya dipijak,
bagaimana caranya untuk meremukkan tumitnya. Minimal begini Pak, aku udah bilang, kalau tumitnya retak, nih analogi ya, kita pikir ya, kalau tumitnya retak, dia nggak akan bisa berdiri dengan kokoh. Minimal dia nggak akan mampu mijak kepala ular kalau dia mijaknya pakai tumitnya yang retak. Kalau misal tumitnya yang retak, dia pasti jatuh. Berarti dia kayak kaki satu-satu diangkat. Makanya aku bilang Pak, aku nggak pakai kitab Masoret untuk menjelaskan itu, tetapi aku pakai Septuaginta. Di mana? Karena aku memandang ya analoginya itu tepat. Allahku nggak mungkin, ibarat kata kemahakuasaan dia itu nggak mungkin dapat dibalas oleh iblis. Aku full definisiku di situ. Aku nggak membedakan kenapa aku pakai Septuaginta, di mana iblis itu nggak akan bisa sedikit pun menyentuh Allah atau minimal membuat balas lah, nyari remis. Itu makanya aku pakai Septuaginta. Makanya aku bilang, aku pisahkan kan tadi pelan-pelan aku jawab di mana aku nggak pakai Septuaginta, di mana aku nggak pakai Masoret, di mana aku pakai Septuaginta. Karena dalam Septuaginta aku melihat Allahku itu berkuasa tanpa perlawanan. Aku pegang itu dia Pak. Oke. Jadi seakan-akan nggak disentuh begitu ya, dia nggak benar juga. Kalau kita lihat itu sebetulnya artinya bukan diremukkan ya. Kan analoginya. Oh ya, brus itu tahu nggak artinya apa, brus? Jadi ketika saya menginjak apa hewan atau begitu, tumit saya bisa brus. Tapi itu bukan fatal begitu. Tapi kalau Brus kita itu apa, langsung coba? Brus itu mengatakan apa? kematian, ntar dulu. Kalau kita katakan itu kematian, ya enggak boleh, karena di sana dia akan bangkit, karena dia yang dimaksud di dalam Genesis 3:15 itu, dia brus tetapi tidak itu menang dia. Jadi dia brus tapi dia bangkit. Kita nggak bisa memisahkan antara kematian dan kebangkitannya, karena akhir dari karya penyemangatan itu bukan kematian, malah benih, seperti Rasul Paulus mengatakan kita mati dulu sebagai benih untuk kehidupan. Gitu yang saya baca dari jadi Proto Evangelium 3:15 itu tidak berakhir dengan penyalipan. Nanti kalau begitu ya apa artinya kebangkitan, kan begitu. Malah kemenangan itu terjadi, keselamatan itu terjadi dengan bangkitnya Yesus dari kematian. Ya, dengar ya. Kalau pakai Masoret nih, ya kan, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Pertanyaanku, tumit kiri atau tumit kanan, atau dua-dua tumitnya? Kalau dua-dua tumitnya Tuhan Yesus gak akan bisa berdiri. Nah, itu makanya aku bilang kenapa aku pakai Septuaginta. Gini loh, aku jelas memposisikan diriku kepada kemahakuasaan Allah, yang kalau Bapak bilang enggak juga gitu, oh ya udah nggak apa-apa. Aku nggak akan menentang itu. Aku nggak akan menentang pemahaman Bapak. Kalau begitu nanti kalau misalnya iblis bisa cari remis. Enggak gini Pak. Jangan kita dipengaruhi doketisme. Yesus itu adalah manusia seutuhnya. Paham nanti Pak. Kamu bilang tapi kan nggak bisa terus. Pak, Iya saya ngerti, itu, Pak. tapi nanti saya nggak mau terjebak ke dalam paham doketisme. Oke, biar nggak brus. Di mana tulang Yesus dipatahkan Pak? Kasih aku Ya ayat. nggak ada. Ya, Di mana di sana dikatakan itu kalau brus itu nggak patah tulangnya, nggak ada hubungan dengan patah tulang. Aduh, gimana sih kamu ini? Jadi Memang begitu ya. Apa saya pakai Septuaginta? Apa saya pakai Septuaginta atau Masoretic Text? Genesis 3 ayat 15 itu tidak berhenti di pada penyalipan, itu berhenti pada kebangkitan, kematian, kemenangan di sana. Kalau kita hanya berhenti kepada kematian, tumitnya brus itu, kamu hanya mengatakan itu berhenti pada ketika Yesus di kayu salib, itu yang nggak bisa dibenarkan begitu. Itu bukan kemenangan, kematian itu tidak pernah mengatakan kemenangan, tetapi kebangkitan itu yang kemenangan. Makanya kita jangan identikan. Pak, jangan identikan lagi ya. Makanya begini, Kicoy, kita bisa, Anda dengan saya bisa berdiskusi sampai kiamat juga nggak bisa apa, karena kita hanya berkutat pada itu saja. Makanya kita harus memakai mulai sekarang, buang saja itu kata rencana penyalipan. Apakah iblis atau Bapak bilang aja rencana keselamatan, supaya kita jelas arahnya kemana. Keselamatan itu tidak dapat dengan kematian, tetapi dengan kebangkitan Kristus dari kematian. Supaya kita jangan diputar-putar orang terus. Kita senang diputar-putar orang supaya kita misalnya bisa diskusi sampai besok.
poin Pak Dedro bagus nih. Iya. Betul. Tapi Karena kan terlalu begini, berlarut-larut. yang diapakan kan tentang aku pakai Septuaginta begini begitu, makanya aku bilang kan itu kita percaya soal nubuatan. Oke, makanya tadi kalau memang Tuhan Yesus itu diremukkan, minimal kan ada tulang patah. Di mana lah minimal ada tulang patah? Sementara dalam Yohanes dibilang tulangnya pun tak ada yang patah. Nah, maksudku gini Pak, dengar ya, pahamin aku. Aku kan melihat dari sisi teologianya, oke? Di situ Allah Maha Kuasa, oke? Dan nubuatan di atas kayu salib pun tentang tulang yang patah itu tak ada gitu. Makanya aku bilang aku lebih mendekati, kenapa aku lebih menjelaskan salib itu pakai Septuaginta. Ya, kalau tentang kalau dibilang mengitari, ada nggak ayatnya di Alkitab? Ada. Imam-imam Farisi dan tua-tua itu kan mengitari ini, melihat di sekitar salib Yesus, ya kan? Itu lebih mendekati pada nubuatan Pak. Aku udah bilang satu ayat itu kalau kita bedah baik-baik, aku bilang makanya dari awal tuh aku pelan tuh, kita bedah baik-baik, kita bedah, bakal dapat nubuatan di perjanjian lama tentang Imam Farisi yang mengitari salib Yesus, melihat dia di tiang salib, ada itu kan, dan tulangnya pun tak ada yang remuk. Jadi aku bilang apa namanya, aku pakai ini Septuaginta karena dia lebih dekat ke peristiwanya, begitu Bapak. Makanya aku tuh pakai Septuaginta untuk menjelaskan itu. Aku nggak pakai Masoret. Dalam teologianya juga aku ulangi terakhir ya, iblis itu bagi aku nggak punya kesempatan bahkan untuk cari remis. Itu aja sih, sisanya ya terserah Bapak. Aku udah di situ aja. Saya mengerti, dan makanya saya katakan saya nggak mau nanti kita dengan saya bisa diskusi sampai besok. Tetapi remuk kepala ular itu terjadi ketika Yesus bangkit, bukan ketika Yesus disalib. Percayalah. Ngerti nggak maksud saya? Kapan itu remuk kepala ular itu? Ketika Yesus bangkit, itu dia dikalahkan, bukan saat dia disalib. Makanya saya katakan ini bisa, bahasa penyalipan ini bisa bercabang kemana-mana. Jadi hendaknya supaya kita jangan terus berpolemik di sini. Kalaupun misalnya ada orang mengatakan rencana penyalipan, itu tidak ada, gitu aja. Ada adalah rencana keselamatan. Seakan-akan ya rencana keselamatan itu diidentikan dengan Yesus hanya di kayu salib saja. Inilah salahnya kita nanti di sana jadinya, orang-orang terutama nanti kita orang-orang Kristen jadi salah paham begitu. Pak Dedro, jadi kepala ular itu hati, remuk bukan di penyaliban tetapi kebangkitan Kristus. Dengan rendah hati lah kita pisahkan antara Septuaginta dan Masoret ini ya. Nanti kita jadi bahas sejarah dan berkepanjangan. Sampai di situ aja penjelasanku. Mungkin kalau misalnya ada yang ini ya mungkin Bapak bisa ajarin aku. Mungkin sisanya kalau untuk yang tadi aku setuju. Nah, tapi kalau untuk tentang Kejadian 3 ayat 15 ini kita sudahi aja ya. Gitu. Jadi panjang nanti karena nengok sejarah lagi ya kan, sejarah Tuhan Yesus dulu pakai Septuaginta, nggak pakai Masoret ada di abad 9. Tuhan Yesus nggak menginjili pakai Septuaginta, nggak pakai Masoret kan. Nanti jadi ke sejarah lagi, ke ini lagi, tafsir cocokologi lagi, mana yang paling deket. Jadi ya oke, aku nggak mau ngambil posisi di situ. Mungkin kalau ada mau sama guru-guru yang lain aja. Tapi aku sampai di situ, aku ngejelasinnya pakai Septuaginta. Terima nggak terima penjelasanku, aku mohon maaf. Okay. Trebot. Weh, kalian udah aku kirimin videonya, weh. Tinggal di download aja itu. Gimana? Aja lah, biar tinggal di repost, apa repot lah. Cek grade ya, aku udah kirim tuh. Salam. Yang Rizal tadi, Bu Sofi pun udah aku kirim itu. bikin story dong kalian, bikin story dong. Itu lucu. Ya, kita bikin story kompak ya, terus bilang ada lawan gitu. Ya kan? Kurang hina apa coba yang ngomong salam Nur Rizal. Pak Bom itu kan udah benci banget sama dia gara-gara utang ya. Tambah lagi masalah ini kita benci dia. Teman-teman ya,
cek profilku ya teman-teman semua 300 orang mata memandang ya. Cek profil saya yang ada muka Rijal Motor jadiin story teman-teman. Itu lucu. Barusan aku udah download dan udah ku share di WA Bapak Rohaniku. Rijal bangke jadi fitting ya. Emang bahasa apa aja? Salam Dor. Snoop Dogg. Anjay. Jal. Emang bahasa apa aja? Salam Dor. Kiamat aja kiamat. Jadi Rizal di blow up nih ya. Yoi. Tadi aku ngerjain dia kan, ku kirim koin. Rizal di kubu Free Will anjay. Well, bikin hashtag ya, Rizal di kubu Free Will gitu. Aduh. Jauh. Kiamat aja kiamat. Bang Meta ini idenya ada aja. Guys, 300 orang ini dong repost atau bikin story atau komen dong biar rame. Jadi FYP itu apa fittingnya FYP gitu. Lucu tahu itu. Janganlah, karena aku udah kasih ayat Filipi 1 ayat 15 sampai 18. Kita harus jadi pelaku Injil benar. Tapi untungnya kan di situ nggak ada cerita ngebalas Viti kan. Oh ya udah, upload aja. Yang tahu di mana di profil saya ya. Klik profil saya, cek video yang ada mukanya Rijal Motor. Nah itu. Lucu itu. Jadi story aja. Kurang hina. Oh Juan tuh, Bang Juan sang maha hadir tuh. Langsung Kicoy PBB kangen Kicoy. Tuh anak rohaninya di samping Bu Sopi tuh. Great ya? Bapak rohaninya Kak Gret dan Mozart. Kan kemarin kalau jadi harusnya Pak PBB kan yang tumpeng Sebenarnya kan untuk si mereka Rizal ini berdua. kan Cie. Apa? Rizal ini kan emang dia kan dari dulu tuh naik komal-komal apologet Kristen tuh kan supaya viral. Nah mudah-mudahan video ini benar-benar bikin dia viral ya. Iya. Minimal ada bahan ketawaan apologet Kristen aja gitu. Iya, kalau orang Islam sekarang udah percaya free will. Malahnya dihujat anjir. Rongkat ya, capek aku. Aku pengen melancong nih. Istirahat. Ya aku juga pengen istirahat nih. Bu Sopi, Pak Dedro, Kak Yuli, Kak Gret, Pak Lapan. Aku di duluannya. Mama Alayat. Kalau ada sepatah dua patah kata yang salah dariku, itu dariku. Tapi kalau ada yang benar, itu dari guruku dan Tuhan Yesus. Terima kasih semuanya. Shalom. Anda hebat Kicoy. Shalom. Ya izin Bang Kaslap semuanya, Bu Sofi, Kak Yuli, Pak Dendro. Shalom ya, izin turun ya. Iya bubar kayak ini. Bubar. Ya udah, Tuhan Yesus memberkati semua. Jangan bubar dulu, putar dulu satu kali videonya Rizal baru bubar. Oke. Oh iya oke. Nggak usah, ini aja cek profil gua aja. Oh iya sudah oke. Oke, akhir kata ya. Shalom teman semua. God bless. Dah. Salam Dor. Mujadalah ayat yang ke-12. Makanya Muhammad ini mirip Ustadz Mansur. Iblis itu selalu kontra, Bang.
itu adalah rencana iblis. Sebetulnya iblis lah yang menerkuaskan penyalipan itu. Tetapi justru Anda salah bernarasi kalau penyalipan itu karya iblis. Justru sebaliknya. Yang bilang karya iblis siapa? Rencana. Sebentar. Justru kalau dikatakan bahwa penyalipan itu rencana iblis, aturan iblis ini bangga kepada apa yang direncanakannya. Tetapi Kalau justru gitu gini. Kalau gitu sekarang Pak Yosua minta ke Prabowo sekarang supaya Jepang dikasih gelar kepahlawanan karena tanpa Jepang Indonesia nggak bisa merdeka. Gimana? Eng. Saya mau nggak keluar dari konteks Alkitab gitu. Silakan. Begini Pak Yosua, begini Pak Yosua. Di room ini nggak pernah ahli yang mengatakan bahwa rancangan keselamatan itu dari iblis, nggak pernah Pak. Itu selalu mutlak dari Allah. Betul. Rencana penyalipan gimana? Rencana penyalipan dari iblis atau dari Allah? Nah, kalau kita bicara rencana penyalipan itu selalu ada dua peperangan di situ, yaitu kerajaan Allah dan kerajaan iblis Pak. Rencana Allah ada, rencana iblis pun ada Pak. Jadi yang bilang itu hanya rencana Allah. Jangan Pak, rencana Allah itu adalah ketaatan Pak, ketaatan Yesus. Sebentar, saya bernarasi dulu, tolong jangan dipotong. Rencana Bapak iblis itu bernarasi adalah dari tadi Pak. Sebentar. Bapak bernarasi dari tadi, tapi Bapak nggak paham apa yang Bapak narasikan. Sebentar, tolong sebentar saya ngomong. Rencana iblis itu adalah penbunbunan, betul tidak? Dia tidak mengetahui bahwa melewati penyalipan inilah manusia diselamatkan. Karena bangsa Israel itu tunduk di bawah kekuasaan Romawi, maka cara hukuman yang harus digunakan itu adalah hukum bangsa Romawi, penyalipan. Kalau bangsa Romawi itu mengenal hukum cambuk, jadi cambuk. Tetapi karena sudah dinubuatkan di dalam Yesaya, Yeremia dan Mazmur bahwa dia akan mati di antara tengah-tengah. Justru Bapak salah kalau bilang iblis tidak tahu. Sebentar dulu, sabar. Nubuatan itu terjadi atas dasar kedaulatan Allah, Pak, bukan rancangan Allah. Itu atas dasar kemahatauan, makanya Allah berdaulat. Gitu loh. Justru Allah Maha Tahu. Makanya karena Allah tahu, Allah punya vision ke depan. Tahu bahwa nanti akan ada penyaliban. Nah, Allah menggunakan momen itu. Ngerti gak sih? Berarti rencana Allah. Kalau Allah sudah tahu. Rencana Allah sih, Pak. Rencana Allah, Bapak. Kalau rencana iblis kenapa? Berarti iblis itu yang tahu. Berarti iblis lebih tahu daripada Allah. Nah, bedanya iblis dengan Allah, iblis nggak mau tahu. Iblis itu hanya ingin membunuh, tapi bagaimana? Bawel banget. Intinya Pak, kita tidak bisa pungkiri memang ada dua rencana kalau kita merujuk kepada Alkitab. Jelas di sini peperangan antara Maha Tahu dengan tidak Maha Tahu. Iblis rencananya apa? Pure ingin menghabisi Mesias. Kalau Allah rencananya apa? Rencana keselamatan. Betul. Kita nggak bisa memungkiri Pak, ada dua rancangan di sini. Nah makanya kalau pengertian nubuatan Bapak udah salah, dalam penerapannya, pemaparannya pun bakal salah. Udah jelas, nubuatan adalah kemahatauan Allah akan masa depan atau visionnya. Kejadiannya ada di masa depan, bukan Allah yang bikin kejadian itu. Allah tahu akan terjadi seperti itu, makanya Allah yang bergerak di dalam rencananya. Reaction gitu loh. Bukan Allah yang buat kejadiannya seperti itu. Bisa bedain nggak sih Pak? Gini loh Pak, iblis itu tahu nggak Yesus akan kalah? Tahu Pak. Iblis itu tahu nggak? Yesus mengatakan dia akan susah banget bedanya loh. Tahu Pak. Tetapi iblis itu merasa dirinya super power Pak. Dia merasa manusia selalu kalah menghadapi dia. Dia tahu Yesus itu manusia. Teman-teman, dengan segala hormat. Makanya iblis berusaha untuk mengalahkan Yesus dengan segala cara Pak. Tetapi iblis nggak tahu. Ternyata Yesus itu akan mengalahkan dia. Itu yang iblis nggak tahu. Karena iblis dia akan mengalahkan Yesus lewat segala macam, termasuk penyiksaan. Caranya Yesus mengalahkan iblis menurut Bapak? Bagaimana caranya Yesus mengalahkan iblis? Di atas kayu salib. Ya, dengan cara apa Yesus mengalahkan kuasa dosa dan maut? Ayo, dengan apa? Salib. Dia menumpahkan darahnya. Dengan cara apa? Dengan cara apa Yesus mengalahkan iblis di atas kayu salib? Dengan cara apa Yesus mengalahkan iblis di atas kayu salib? Jawab Pak.
Dia kan sudah justru dengan penyalipan itu. Bukan Pak dia Yosua, sudah kebenaran. Ya dua-duanya deh Pak, kebenaran. Dengan cara apa Yesus mengalahkan iblis di kayu salib? Caranya gimana Yesus mengalahkan iblis di kayu Dengan salib? taat, jelas dengan Dengan taat. taat selesai. Karena dosa itu muncul dari ketidaktaatan. Itu sesimpel itu loh Pak. Terus kemudian bukti bahwa dia itu mengalahkan iblis apa Pak? Yang saya bahas ini rencana penyalipan. Bodoh amat, capek gue. Kembali lagi, lama-lama gue kembali ke Taman Eden nih ya. Kesel nggak lo Beneran Bu ya, Sofi? gua kembali ke Taman Eden. Nih, saya bacakan teman-teman yang Mazmur 41 ayat 10. Itu pasti Pak, ada juga, dengar Pak. Pak, dengar Pak, jangan sampai saya mualaf lagi ya Pak ya, dengar. Bu Dikatakan Sofi, begini. Bu Sofi, lihat posterku Bu Sofi dari Pak Justin. Gini loh, Yesus itu mengalahkan kuasa dosa dan kematian dengan cara dia bangkit Pak dari antara kematian. Maka 1 Korintus 15 ayat 56 berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Sengat maut telah ditelan oleh kebangkitan Yesus. Saya setuju, Bu Sofi. Saya hanya mengatakan begini, apakah penyalipan itu bisa terjadi? Yes. Sebentar. Gini, Allah mengizinkan itu karena Allah punya rencana yang lebih besar di balik salib itu, Pak. Iya, sebentar, Bapak Bu mesti Sofi. lihat ada apa di balik salib itu, Pak. Tadi udah mau sembuh loh, harapan saya besar loh, dibalik Ya, lagi. Bu Sofi, hanya satu pertanyaan saya, Bu Sofi. Bu Sofi, apakah penyalipan itu bisa terjadi kalau tidak ada nubuatan dan rencana? Bodoh amat. Penyalipan itu izin. Aduh, buset. Nubuatan ini dia nggak tahu nubuatan ya. Gini loh teman-teman, nubuatan itu bukan skenario Allah. Saya juga bisa bernubuat, gitu loh. Kalau saya skenario, saya udah rancang nih begini. Kemudian saya ngomong, besok pasti Sofiatul itu akan ada di pasar Atom. Nah kan gue udah rancang besok gue mau pergi ke sana. Nubuatan itu bukan di skenario. Pak sutradara itu, nih loh Pak sutradara film tuh, penulis skenario naskah film. Dia udah tahu kan, nanti yang ini bakal jatuh cinta, nanti ini bakal mati. Kita penonton nggak ngerti. Tapi skenario sutradara tahu kenapa dia udah sutradarain, dan sutradara skenario tidak membuktikan dia tuh maha tahu. Betul. Jadi jalan mikirnya tuh jangan begitu, jangan Allah itu menskenario. Allah tuh nulis nih kayak Muslim nih, Allah sudah di Lauhul Mahfuz menulis takdir, betul nggak? 50.000 tahun sebelum dunia diciptakan. Ya, dia udah tahu lu masuk neraka masuk surga itu ditentukan Allah Pak. Bahkan ini di dalam Islam, kalau dia melakukan perbuatan baik seumur hidup, tetapi takdir Allah udah ditulis di Lauhul Mahfuz, kamu bakal masuk neraka. Nanti sejengkal sebelum hidupnya dia mati, dia akan bejat Pak, dia akan masuk neraka. Nah, cara mikir kita nggak boleh begitu Pak, kayak Muslim, apalagi ketika kita menjadi sama Muslim. Ya, nubuatan itu bukan takdir Allah, bukan kadarullah, bukan direkayasa oleh Bapak di surga lalu Bapak mengerahkan pemain-pemain. Oke, ada protagonis iblis, ada antagonis iblis, ada protagonis ini. Nggak begitu caranya. Allah tidak menyutradarai dalam kekekalannya. Dia maha tahu dan maha kuasa. Dia tidak menggunakan kemahatauan dan kemahakuasanya untuk menyetir kita. Itu namanya jahat. Berarti kita cuma objek, kita ini robot. Maha tahu Allah itu adalah dia itu melihat ke depan Pak. Dia tahu Adam memerlukan penebusan. Dia tahu tidak ada cara lain kecuali anaknya harus turun ke dalam dunia orang mati. Itu dalam kekekalannya. Tapi bukan dia menskenario Adam harus jatuh dalam dosa sehingga Yesus harus disalibkan, sehingga iblis harus merasuki Yudas Iskariot, lalu dia sengaja menciptakan Yudas Iskariot untuk mati, untuk masuk neraka. Enggak begitu caranya mikir Allah Pak. Allah itu kasih sekaligus adil. Kita nggak boleh berpikir demikian tentang Allah kita, bahwa dia itu sutradara dan skenario film kehidupan ini. Maka di dalam pandangan Quran, kehidupan di dunia ini tuh sandiwara Pak. Nah sayangnya kebanyakan pendeta ini nggak pernah mengerti apa itu Islam. Mereka nggak pernah berdialog sama Islam Pak. Mereka tuh nggak ngerti cara pandang Islam. Edis itu sedang berdialog sama kaum gorila. Pendeta pengen dia menerapkan psikologi, fisiologi, apa itu dia bilang teologi, fisiologi, apa segala macam begitu. Gak bisa, orang kita bukan bicara dalam ruang apa namanya kelas teologi kok. Kita itu sedang menjelaskan karya keselamatan, sedang menjelaskan Tuhan Yesus, kasih Bapa. Mengapa Yesus itu manusia harus kita taati sebagai Tuhan. Kenapa kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Itu yang coba dijelaskan dengan bahasa yang sederhana.
oleh Bang Edis, oleh saya, oleh teman-teman Kristen apologet. Nah, teman Kristen ini ngerecokin, sok tahu. Mana skripsimu Sofiatul? Mana skripsimu di sekolah STT? Kan begitu cara mikirnya teman-teman Kristen gitu loh. Paham nggak ini? Tapi Anda itu dijelasin nggak paham-paham. Teman-teman Kristen nantang-nantang begitu. Coba mengerti dulu dalam konteks apa diskusi itu, dialognya apa. Nggak bisa kita menjelaskan kepada kaum gorila dengan bahasa apa tuh, apa tuh dia bilangnya, filosofi teologi bla bla bla. Nggak bisa kita menjelaskan seperti cara berpikir Muslim. Kita tuh harus membalikkan cara berpikir Muslim itu, Pak, supaya mereka sadar bahwa mereka tuh mentuhankan Muhammad, mereka tuh mengikuti yang salah. Dengan bahasa yang sederhana yang bisa dimengerti oleh kaum gorila ini. Gak bisa teman-teman itu tuh menuntut seperti kita dalam kelasnya Pak Bambang Nurseno, kelasnya apa tuh Deki Ngandas begitu-begitu yang menggunakan bahasa Yunani. Gak bisa Pak, saya gak bisa mengirim Muslim dengan Hai Muslim, NRKN Hologos, Kai Hologos, N Prostonteon, Kai Theos, N Hologos. Gak ngerti, mereka bengong sambil ngiler Pak kalau saya jelasin begitu. Harus dengan bahasa yang sederhana yang mereka mengerti. Tapi Anda teman-teman Kristen tuh nggak paham-paham. Anda itu lebih gorila daripada manusia gorila. Nah ya gitu aja ya. Iya, makanya kalau mau pakai ini aku terakhir dikit. Makanya ya, lanjut host. Ya, makanya kalau misalkan dalam pilihan manusia semua digerakkan oleh Allah, artinya Allah bersedang bersandiwara, yang dimana korbannya adalah iblis dengan manusia, yaitu Adam. Ketika Adam digerakkan untuk makan buah, dia jatuh dalam dosa. Artinya Allah menskenariokan Adam di pihak yang salah, iblis dibuat pihak yang salah, tentara Romawi dibuat yang salah, lalu para tua-tua itu digerakkan juga untuk melakukan yang salah. Lalu ketika semua itu sudah salah, Allah menskenariokan datang, ya kan, perwakilan Allah nih dari pihak Allah itu sosok jadi pahlawan lewat Yesus nih sebagai pihak yang benar untuk menyelamatkan yang salah. Ini di mana letak ketaatannya? Karena apa? Semuanya sudah diskenariokan. Dibuat ini yang jahat, ini dibuat ini yang baik, seakan-akan pahlawan. Di mana pahlawannya? Karena tujuan datangnya Yesus itu apa? Menghancurkan ketidaktaatan dengan ketaatan. Tentu harus dengan free will-nya, bukan dengan settingannya. Gitu aja nggak ngerti. Silakan Greti. Ya gini, aku ingin merespon salah satu komen di bawah ya, yang mengatakan gini, firman jadi manusia itu untuk korban domba Allah, bukan berarti Allah kejam. Ya siapa yang bilang Allah kejam? Aduh. Firman silakan. Kita ya gini loh teman-teman ya. Kita ini sedang tidak membahas dan kita tidak menolak bahwa Yesus itu firman yang menjadi manusia itu datang sebagai kurban yang sempurna ya, dalam Ibrani 10 itu kita baca. Kita tidak menolak itu. Karena itu bentuk kasih Allah akan dunia ini, tetapi kita sedang membicarakan rencana iblis untuk membinasakan Mesias ini loh. Lewat kematian. Tetapi karena iblis tidak maha tahu, Allah berdaulat membalikkan keadaan itu. Sehingga apa? Salib yang adalah tanda kutuk itu berubah menjadi berkat bagi kita semua. Mahal. Jadi ketika Yesus disalib, di dalam pandangan kerajaan iblis, mereka itu menang, Pak. Yesus tuh kalah. Itu pandangan mereka. Betul. Karena ini membinasakan Mesias toh. Ya. Iblis gak ngerti. Allah itu berdaulat. Allah tuh pegang kendali. Dia tuh maha kuasa. Iblis gak ngerti bahwa justru lewat kematian Yesus tuh meremukkan kuasa dosa. Itu loh yang kemarin dibacakan Ibrani 12 Ibrani 2 ayat 14 sampai 15. Iblis gak ngerti. Kalau iblis tahu dengan kematian Mesias kuasa dosa justru dihancurkan, dia pasti tidak akan menyalibkan Tuhan Yesus. Jadi jangan dibolak-balik pikiran kita, Pak. Ya, sampai saya mencret ini nggak bisa tidur 2 hari, ya. Sampai mualaf 3 kali, Ustaz, bener nggak?
Saya udah bersyahadat loh Pak, asadu alla ilaha illallah wa asadu alla budi azali wa rasulullah. Udah saya bersyahadat saya Pak. Ya. Bu Sofi, tadi saya sudah jelaskan ya Bu ya, kalau Calvin itu pandangannya nggak seperti itu ya Bu ya. Jadi dia nggak mengatakan bahwa takdir itu Tuhan itu penyebab dosa. Nggak seperti itu. Urusan itu Pak, yang kita bahas ini sebentar. Betul, Pak. kita sedang tidak Calvin, membahas. saya juga Calvin, tapi nggak sependapat Sabar, dengan gini dia. Pak, kebenaran, sabar. Jangan terlalu overreaction ketika ada ini. Gini, kita sedang tidak membahas denominasi gereja atau paham gereja kita masing-masing. Tetapi kita bicara tentang sesuai dengan apa yang Alkitab tulis, kayak gitu loh. Beserta dengan konsekuensi logis yang bisa menyalahartikan karya keselamatan maksud dari Allah Bapa itu, gitu loh. Ini kita lagi bicara tentang apologetika, bukan tentang denominasi gereja. Kayak gitu loh teman-teman. Iya, jadi pada intinya iblis itu ya udah pure ingin menghabisi Mesias saja, tapi dia nggak tahu endingnya seperti apa, ya kan? Makanya di ayat Alkitab dikatakan jika apa tuh ayat Greti yang mengatakan jika engkau Tuhan tidak mungkin menyalibkan Tuhan yang mulia, itu di mana tuh? Di dalam itu 1 Korintus 2 ayat yang ke-8. Jadi begini Pak. Jadi gini, kita tuh cara mikirnya begini loh Pak. Yesus itu merelakan dirinya mati di atas kayu salib. Dia kan meminum cawan murka Allah. Dikatakan dia tuh mengambil kutuk dosa dan hukum kita. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita. Dan itu karena kasih Yesus sama kita Pak. Yesus tuh datang memang untuk kita. Dia tuh datang di pihak kita. Dia datang sebagai pendamaian. Karena nggak ada cara lain Pak. Nggak ada cara lain. Tapi pikiran kita jangan kebalik-balik. Ya, bahwa Allah merancangkan kematian Yesus, tidak. Allah itu menghendaki Yesus menyerahkan dirinya, taat kepada rencana Bapa. Karena di balik salib itu ada kemenangan besar. Ya, yaitu untuk mematahkan kuasa dosa dan kematian. Dan ingat motivasinya apa Pak? Jadi ketika Allah ingin Yesus menghadapi salib itu, karena respon kasih Allah di dalam kemahatauannya, respon kasih Allah di dalam kekekalannya. Jangan dibalik-balik. Bahwa Allah menginginkan kita jatuh dalam dosa, kemudian supaya Yesus bisa disalibkan. Ujung-ujungnya saya sedih loh Pak kemarin. Sekolah-sekolah STT ini pendeta-pendetanya mengatakan Allah menciptakan iblis. Datang di gereja saya udah nangis itu Pak. Ya, saya itu menjadi Kristen berapa puluh tahun ya, hampir 20 tahun. Jadi kayak pemahamannya hampir mirip sama Islam ya Bu Sofia. Jadi Allah itu dunia itu berimbang ya kan, diciptakan yang baik, diciptakan yang jahat gitu. Iya, saya bingung jadinya, kok pendeta-pendeta jadi nyalahin kita gitu. Kok jadi mereka mikirnya begitu, bahwa Allah itu memang sengaja menciptakan iblis, kesimpulannya. Sedih saya Pak di situ Pak. Mungkin nggak semua ya. Tapi sedih gitu. Di STT saya enggak. Di STT saya enggak. Iya, semoga begitu. Jadi kok bisa begitu gitu loh. Bapak kalau lihat kemarin, apalagi di komanya Superboy itu. Wah, iya, enggak semua kayak gitu Bu Sofi. Orang saya yang orang awam aja saya tahu kok. Ya kita aja yang nggak ini aja kita paham ya bahwa Allah itu merencanakan yang baik. Makanya ketika dia menciptakan langit dan bumi, Allah mengatakan apa? Sungguh amat baik. Sungguh baik bumi ini diciptakan. Dia nggak pernah ciptain bumi ini nanti kamu kena COVID ya nanti kamu susah, nggak bisa bayar listrik, nggak bisa bayar kos-kosan, ya nggak bisa bayar uang sekolah anak. Tentu itu tidak dalam pikiran Allah Pak. Tapi karena kita ini gambar Allah, maka Allah itu mengexercise pilihan kita, kehendak bebas kita. Allah dikatakan, aku menghadapkan kepada kamu kehidupan dan berkat dan kutuk, kehidupan dan kematian. Pilihlah kehidupan. Pilih kehidupan. Karena konsekuensi daripada kasih itu memang kehendak bebas kita. Bagaimana kita bisa mengasihi Allah dengan segenap hati kalau kita ini robot, Pak? Bagaimana kalau Allah itu mengintervensi? Bagaimana kita bisa contoh kalau aku mencintai seseorang, Pak? Ya kalau dia udah nyetir gue, itu namanya bukan cinta. Cinta itu kan harus dari sepenuh hati kita. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Tuhan kalau kita ini disetir sama Tuhan? Diancam sama Tuhan. Kalau lu nggak ngasihin gue masukin lu neraka ya. Gak bisa begitu. Tapi serius loh, ini orang-orang di bawah ini, aduh, aku jujur pengen ini ya, pengen bingung loh aku sama orang-orang di bawah ini. Ya,
Kalian tahu Marsion? Sebentar Pak. Kalian ini tahu Marsion itu apa nggak sih? Itu lucunya di situ. Kasih paham sekalian Grateful. Marsion apa? Katanya gue dituduh Marsion Grateful. Pengen Kasih tau, Gret. satu ya. Itu di Marsion. Kita ini dari tadi kurang jelas apa, kita ini bicara tentang maha kasihnya Allah, terus kalian tuduh kami ini kumpulan Marsion tanpa tahu apa-apa. Sakit kalian ini kalau kalian oten. Marsion itu adalah suatu ajaran yang mengatakan bahwa Allah di perjanjian lama itu iblis, kalau kalian tahu. Aduh, kalau iya, lanjut pasal. Marsion juga tidak percaya Alkitab perjanjian lama. Kalian tuh perlu paham. Makanya kalian tuh apa? Dengar dari sini, dengar dari Pak Lidara, dengar sepotong sepintas lalu bikin konklusi sendiri. Ya kan? Edis mengatakan bahwa karya keselamatan, karya salib adalah karya iblis. Ih, najis. Astagfirullahalazim. Itu kan kesimpulan kalian sendiri. Padahal enggak gitu ngomongnya. Padahal nggak pernah ada yang ngomong begitu. Saya punya 2 rekaman video loh. Saya tanya Bang Edis, apakah Bang Edis pernah mengatakan karya salib dan karya keselamatan adalah karya iblis? Nggak pernah saya ngomong gitu. Kemarin masih ditegasin lagi sama Edis, saya rekam juga di YouTube saya. Iya, justru kita itu sedang tidak mengatakan kita tuh sedang tidak bicara mengenai karya keselamatan. Saya tuh sedang tidak bicara di dalam ruang teologi. Saya tuh sedang menjawab si Kadurun Ucup PA. Dipelintar-pelintir sampai ke Muslim, malah dikatakan Edis berkata barang siapa yang percaya Yesus disalib masuk neraka. Lah kan jadi begitu. Jadi makin melenceng. Iya. Justru yang bilang niatan untuk membinasakan Mesias itu, kematian untuk Mesias atau penbunbunan Mesias itu adalah rancangan Allah Bapa. Ya silakan, simpulkanlah itu siapa yang kejam. Ya, justru kalau ada Allah yang mengkehendaki kejahatan, mengkehendaki pembunuhan, itulah Marsion yang mengatakan bahwa penyaliban adalah rencana Allah. Itu. Kalau kita jelas, kita di posisi yang jelas di mana ada kehendak bebas, Allah merancangkan keselamatan, iblis merancangkan kejahatan. Instrumen yang melakukannya atau instrumen pelaksanaannya dengan free will-nya itu manusia, punya pilihan sendiri. Di mana letak Marsionnya? Bodoh. Ya. Yang di bawah kan cuma cari hiburan aja, Bang. Udah awam tapi sok tengil gitu, dicari belum bilang Marsion, ternyata Marsion sendiri nggak tahu artinya. Ini lucu lagi nih ya, si sang bimbing ini dari tadi di bawah udah invite terus ya, naik ya. Dia bilang gini, ya itu free will bukan kerjaannya iblis. Iblis lagi santai di fitnah. Karena godaan iblis, Adam itu dan Hawa itu manusia pertama jatuh ke dalam dosa, menjadi tidak taat. Justru itu Yesus datang supaya untuk apa? Menjadi Adam yang kedua, Adam yang taat. Betul. Aduh. Makanya dikatakan Roma 5 ayat 12 sampai 14. Adam yang pertama itu gambaran dari Yesus yang akan datang. Ya, jadi semua yang dilakukan Yesus itu antitesis daripada kejatuhan Adam. Semua yang dilakukan Yesus itu antitesis daripada kejatuhan Adam. Ya, dia ditelanjangi karena Adam yang pertama jatuh dalam dosa sehingga Adam kehilangan kemuliaan Allah. Dia mengenakan mahkota duri itu lambang kutuk. Kan terkutuk semak duri yang akan dihasilkannya bagimu. Bumi ini menjelaskan semak duri. Kok bisa ada apologetiknya menertawakan Bang Edis? Masa Edis berkata salib itu kutuk menjadi berkat? Lah ya memang jelas kan ular tembaga Musa lambang apa? Kan bingung ya gua ya. Iya, itu aduh nggak pernah baca kayaknya itu. Bahkan menurut Yesaya 53 di dalam pandangan orang Yahudi ketika dikatakan kita mengira dia kena tulah, itu kan terjemahan LAI. Itu dikatakan kita mengira dia kena lepra, kena kusta. Kusta itu sakit kutukan Allah. Makanya orang Yahudi menyebut salah satu nama Mesias adalah Mesias si kusta. Karena dia itu menanggung kusta kita. Kutukan Allah itu ditanggung di dalam tubuh Yesus. Bu Sophie, shalom. Ya. Ini Mazmur 22 ini ayat 16 ini, sini kan sebenarnya udah jelas kan. Mazmur 22 ayat 16 itu. Halo? Bang Paslap coba buka, besarkan Bang.
Iya, apa yang mau kau tanya? Baca aja. Ini sudah jelas kan? Gerombolan penjahat, mereka menusuk tangan dan kaki. Gerombolan penjahat ini yang menusuk tangan dan kakinya. Terus? Jadi orang-orang jahat. Ini Pak, ini sebab anjing-anjing ini bicara ini roh-roh yang pada waktu itu. Jadi ini bicara kerajaan kegelapan yang berada di belakang rancangan penusukan tangan dan kaki Mesias itu. Ya, tetapi mereka berdaulat. Allah itu tetap berdaulat. Gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kaki. Berarti yang menusuk tangan dan kaki Yesus ini orang-orang jahat ya Pak ya? Iya, jadi kenapa kadang ini orang Kristen ini Bapak itu yang menginginkan disalib. Loh, kok jadi Bapak menginginkan Yesus taat supaya dia tidak lari dari penyaliban itu dan melalui itu ada kemenangan atas kuasa dosa dan maut. Nah, bahkan kemarin udah dikutip loh. Kemarin dikutip di Superboy itu. Ketika Pontius Pilatus mengatakan, bukankah aku ini berkuasa untuk membebaskan kamu dari hukuman salib? Lalu Yesus berkata apa? Kuasa itu tidak ada pada kamu kalau tidak diberikan dari atas. Artinya memang Bapa mengizinkan. Maka Yesus berkata, untuk saat dan waktu seperti inilah aku datang dan dilahirkan. Yesus nggak lari dari salib itu, dia tahu. Lalu Yesus berkata begini nih, tetapi dia yang menyerahkan aku kepadamu, dosanya lebih besar. Nah berarti kan yang menyerahkan Yesus untuk disalibkan itu kan orang berdosa toh. Dikatakan engkau membun-bun dan menyalibkan Yesus melalui tangan bangsa-bangsa durhaka. Jelas ada dua rencana, memang paradoks salib gitu loh. Artinya kita harus melihat dari karya Allah, rencana Allah, kita harus melihat dari rencana si jahat. Dan itu bertemu di atas kayu salib, betul nggak? Puncak peperangan antara si jahat dan kerajaan Allah ini bertemunya memang di atas kayu salib. Tapi nggak boleh, kita harus memahami dulu gitu loh rentetan peristiwanya itu. Dan ini teman-teman ini sering salah mengartikan ketika iblis ingin membunuh Yesus. Nah, kalian setuju betul, oke lah dari iblis. Tapi ada kejadian ketika iblis melalui Petrus ingin menghalangi Yesus dalam penyaliban itu. Loh, tuh iblis ingin menghalangi penyaliban. Itulah kesalahan berpikir teman-teman. Jelas dalam konteks itu kok tiba-tiba pro, tiba-tiba kontra dalam penyaliban. Itu jelas pure iblis selalu akan berseberangan dengan kehendak sang sabda itu. Sesimpel itu loh sebenarnya. Intinya ingin A pasti iblis B, Yesus ingin B, iblis pasti A. Sesimpel itu sebetulnya. Cuma kenapa kalian fokusnya itu seakan-akan iblis ingin menghalangi penyaliban gitu. Kenapa iblis kayak gitu? Membabi buta pure karena dia tidak tahu. Yang dia tahu hanya apa ya, gue kontra sama sang sabda Allah itu. Ya jadi ya kehendak iblis dengan kehendak Bapa itu selalu kontra. Selalu kontra. Betul. Itu nggak bisa. Kalau itu makanya kemarin Bang Edis mengatakan demikian. Kamu tahu nggak bahwa rencana Bapa dan rencana iblis itu selalu bertolak belakang. Itu yang dijelaskan. Tapi ini nggak ngerti-ngerti juga. Gue sama orang Kristen ya bingung ih. Yang dinarasikan Edis kemarin itu benar. Karena dalam posisi debat kan Ibu, Bang. Begini, rencana Allah dengan rencana iblis tidak sama karena cara kerjanya berbeda. Nah, iblis itu cara kerjanya mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia adalah seperti singa yang mengaum-ngaum berkeliling untuk mencari mangsa. Nah, iya, membabi buta loh. Jadi iblis ini rencananya cuma satu, sabar. Banyak anak-anak Tuhan kalah sabar yang sama iblis. Nah, begini maksudnya. Salib itu adalah pertukaran. Nantang nggak sabar itu karya siapa itu Pak? Rencana siapa itu? Udahlah Bu. Gini. Salib itu adalah kan pertukaran kan. Harusnya yang disalib itu siapa? Kita kan ya. Orang berdosa kan ya. Betul. Nah, dihukum kan disalib itu kan. Nah, yang menghukum itu siapa? Apanya? Nah, ini ya. Yang menghukum kita harusnya siapa kalau kita disalib? Yang menghukum kita, maksudnya gimana tuh? Kan harusnya kita tuh yang disalib, bukan Yesus. Betul kan? Karena kita yang berdosa, harusnya kan gitu. Sejak semula, makanya dikatakan sejak semula iblis itu menjadi penbun-bun yang ingin membinasakan manusia. Itu kan udah terjadi dari awal di kitab Kejadian 2 itu. Kita kembali ke sini Kak. Kejadian 3. Kita kembali ke cara kerjanya iblis. Dia mencuri. Nah, ketika Yesus ditangkap, itu salah satu iblis mau mencuri kemuliaan Allah. Ternyata tidak. Dia ditangkap bukan karena ditangkap karena iblis, karena dia menyerahkan.
Bahkan bukan karena siapa tuh Yudas. Nah, bukan, karena dia memang yang mau taat ke salib itu kan begitu. Bahkan ketika Yesus disalib, iblis siap mencuri sekali lagi kemuliaan Allah. Yaitu kalau Yesus mati bukan karena menyerahkan diri, menyerahkan nyawanya. Nangkep nggak kira-kira? Jadi iblis ini gagal. Iya. Bahkan sampai di atas kayu salib itu gagal. Berarti ada yang mau mencuri kemuliaan Allah di TikTok ini. Para apologet, berarti dia itu apa? Cara kerja iblis itu begitu, mencuri, membunuh, membinasakan. Nah sekarang nih yang saya sedih sekali, hamba-hamba Tuhan ini lagi dicuri, dibunuh. Ya puji Tuhannya nanti jangan sampai dibinasakan. Karena di Filipi 2 ayat 1 sampai ayat sekian, itu dikatakan ya harusnya hamba-hamba Tuhan itu bersatu, satu tujuan, satu roh, ada persekutuan roh, saling melengkapi. Ya. Di situ pelayanannya luar biasa. Ya, itu kan karena ini Pak, karena keinginan hati mereka untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi bukan meninggikan nama Tuhan, tapi meninggikan nama masing-masing. Ya, jadi kita itu sama kayak iblis bukan Pak? Jadi kita nggak usah menghakimi lagi lah. Nanti kita jadinya di sana posisinya. Jangan. Padahal Ibrani 5 loh dengan jelas dikatakan dari sebagai anak. Ini penyaliban itu. Ini ada. Padahal di dalam Ibrani 5 jelas dalam hidupnya dan sebagai anak dia belajar menjadi taat kepada bapaknya. Jadi kehendak Allah Bapa tuh supaya kita tuh jangan kontra sama dia gitu, supaya kita tuh percaya, supaya kita tuh bergantung sama dia, supaya kita tuh selaras dengan kehendaknya itu. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa di surga gitu loh. Ini ini ada cerita, ini saya agak-agak nyambung juga sih waktu saya berangkat ke Israel. Itu cerita ada satu guide, dia orang Israel tapi keturunan campur sama apa gitu dia, Eropa lah gitu. Jadi dia Kristen. Begitu. Nah, sampai sekarang nggak ada orang Israel murni yang percaya Yesus, tidak ada. Dia berkata seperti itu juga, karena sudah sumpah mereka kan. Nah, jadi begini, dibilang penyaliban itu seharusnya kami orang-orang Israel yang disalib, bukan kalian non Israel. Tapi puji Tuhan, Yesus mati jadi seluruh dunia diselamatkan. Nah, di situ saya tersentuh sekali hati saya situ, luar biasa sekali. Karena saya bukan orang Israel, karena Yesus Allah berperkara dengan bangsa Israel. Tapi karena kematiannya saya juga diselamatkan. Puji Tuhan banget. Begitu. Ya, makanya teman-teman itu banyak yang ngerti. Sebetulnya sang sabda itu, sang firman itu mengambil kodrat kemanusiaan itu untuk apa? Simple, mengambil kodrat kemanusiaan yang sebelumnya sudah jatuh dalam dosa, yang kehilangan kemuliaan Allah karena ketidaktaatan, dilawan dengan Mesias ini yang menambah kodrat yang sudah rusak itu, dikalahkan dengan ketaatan. Sesimpel itu sebetulnya sistematikanya. Ya, dia taat. Gitu. Tahu ya Yesus itu tujuannya jadi manusia cuma untuk mati doang. Nggak gitu juga. Untuk taat. Mungkin mudahnya gini, host. Jatuhnya kodrat manusia itu karena apa? Ketidaktaatan dilawan dengan ketaatan. Sesimpel itu loh. Iya. Gini, mungkin mudahnya gini ya, host. Iya, tuntutan Allah Taurat. Iya, tuntutan Allah supaya kerajaan maut. Ya. Sedangkan bumi dan kerajaan maut kan sudah diambil ya. Dikuasai oleh iblis. Bumi ini, kerajaan Adam ini kan sudah di bawah kerajaan iblis, Pak. Yesus datang itu untuk merebut kerajaan manusia ini, mengembalikan lagi kerajaan Adam ini supaya kita bisa menjadi anak-anak Allah di dalam iman kita kepadanya. Supaya kita menjadi kerajaan imam kembali, Pak. Itu rencana Allah bagi kerajaan Adam.